Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Judika hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, secara khusus Jemaat HKBP Distrik 21 Banten, salam sejahtera dan salam kasih buat saudara yang mendengarkan renungan ini. Saya membuat topik judul dari renungan yang berdasarkan pada 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 ini. Semakin tangguh di dalam Tuhan. Semakin tangguh di dalam Tuhan. Ini adalah minggu kedua bagi kita melakukan ibadah bukan seperti biasanya di gereja, melainkan di rumah bersama keluarga. Mungkin saudara bersama rekan kerja atau teman-teman, atau mungkin sedang berada di rumah teman atau kerabat, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Yakinlah saudaraku, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara saat ini juga, di rumah, di tempat ini juga. Immanuel, God is with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran saudara, di tengah ketidakpastian akan apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, di tengah mengganasnya ancaman virus corona COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini juga, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Tak seorang pun. Dan tak ada sesuatu pun yang perlu ditakutkan, termasuk COVID-19 ini. Dia mungkin bisa menyakiti tubuh kita. Dia mungkin bisa menghancurkan ekonomi kita. Dia mungkin bisa merenggut pekerjaan kita. Dia mungkin bisa memupus cita-cita kita. Tetapi di dalam Yesus, Dia tidak akan mampu mengambil sukacita, merenggut ketangguhan yang ada dalam diri saudara, dalam diri kita, orang-orang percaya. Tuhan menginginkan kita orang-orang beriman,
untuk tampil tangguh dan percaya diri. Saudaraku, Tuhan memperlengkapi saudara untuk tampil tangguh dan percaya diri setiap waktu dan dalam segala situasi, termasuk dan terutama ketika menghadapi hari-hari sulit seperti sekarang ini. Tuhan tidak menginginkan kita lemah, lesu, tidak berdaya, tidak semangat, selalu murung, sedih. Seakan-akan COVID-19 ini telah berkuasa penuh atas hidup kita. Seakan-akan dia yang menentukan masa depan kita. Seakan-akan dia bagai Tuhan atau monster yang mengancam kehidupan kita. Sekalipun dia hanyalah makhluk kecil yang teramat kecil sehingga kita tidak mampu melihatnya dengan kasat mata. Saudaraku, jangan biarkan si COVID-19 ini menguasai hidupmu. Jangan takut padanya. Jangan biarkan dia menguasai hidupmu. Jangan takut menyebut namanya COVID-19, singkatan dari coronavirus disease atau penyakit virus corona yang ditemukan tahun 2019 lalu di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di Cina. Beberapa hari terakhir ini saya banyak komunikasi dengan teman-teman dan bicara mengenai apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Boha kabar amang, adong dosahat Tuhamu ahai, udok ma ahamang, ba ahai na hasinoy ma hamang, teh amang, sahit ngajor putih. Bahkan menyebutkan namanya saja pun banyak orang tidak mau. Saudaraku, jangan takut. Sebutkan saja namanya virus corona atau COVID-19. Sama seperti virus-virus yang lain yang menyebabkan berbagai penyakit. Kita tidak perlu takuti itu. Jangan takut menyebutkan namanya. Kita hanya perlu waspada. Sama seperti menghadapi virus atau bakteri lainnya. Kita perlu waspada. Kita tidak perlu takut. Jika kita dianjurkan memakai masker, menjaga jarak, jangan kumpul-kumpul, sering cuci tangan, jangan bersalaman, itu adalah bagian dari kewaspadaan kita. Kita harus disiplin dengan itu. Itu sesuai dengan anjuran pemerintah dan para ahli yang tahu betul sifat virus ini. Bagaimana dia menular dan berkembang biak, dan bagaimana dia ditaklukkan. Semua itu kita lakukan bukan karena ketakutan, tetapi karena kewaspadaan. Karena kita mencintai hidup kita ini. Kita peduli dan menghargai hidup kita, keluarga kita, dan sesama kita. Jangan kita biarkan kehidupan kita jadi korban keganasan virus corona ini. Firman Tuhan hari ini menyingkapkan kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan telah menentukan kita orang-orang percaya untuk tampil tangguh dan percaya diri selama kita berada di dunia ini. Kita harus menjadi teladan dalam ketangguhan, dalam setiap situasi, dan hendaknya menjadi inspirasi bagi dunia, termasuk di tengah mengganasnya virus corona ini. Hal ini bisa kita lakukan karena Tuhan telah memberi keadilan kepada kita. Keadilan Tuhan adalah kasih karunia-Nya. Judika luluhon au ale Jehovah, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Mazmur 43 ayat 1. Di awal suratnya yang kedua ini Rasul Petrus mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Di ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kita orang-orang percaya. Dan kemudian di ayat 4 dikatakan bahwa kuasa Allah menganugerahkan segala yang kita butuhkan untuk hidup saleh. Kita terpanggil untuk hidup saleh dalam pengenalan akan Kristus. Bukan sebagian dari yang kita butuhkan diberikan, melainkan segala yang kita butuhkan untuk hidup saleh di dunia ini dalam pengenalan akan Kristus. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Jika kita menerima firman ini dengan segenap hati dan percaya dengan segenap jiwa, maka kita benar-benar adalah orang-orang yang tangguh. Kasih karunia Tuhan telah memberikan segala yang kita butuhkan.
Kasih karunia itu yang menjadikan kita tangguh, sehingga kita dapat menaklukkan segala kejahatan dan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan untuk memuliakan Dia. Tuhan menganugerahkan segala yang kita butuhkan untuk melayani Dia. Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan untuk menolong sesama kita yang sakit. Pertanyaan utama adalah, apakah kita percaya dengan firman Tuhan ini? Saudaraku, sebenarnya apa yang Tuhan lakukan untuk menjamin bahwa perkataan ini benar? Sekarang kita sedang berada di minggu Pasion, mengingat dan merenungkan jalan salib, Via Dolorosa. Kita mengingat pengorbanan dan penderitaan Yesus demi saudara, demi saya, demi kita semua, dan demi dunia ini. Yesus rela disiksa, dihina, didera, diludahi, dipaksa memikul salib dari pusat kota hingga ke bukit Golgota. Keringatnya bercucuran seperti jagung. Darahnya bercucuran dari kaki, dari tangan, dari dada, dari kepalanya, hingga dia mati di kayu salib. Yesus telah melakukan segalanya demi kita, orang-orang berdosa. Itu semua Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita. Dia melakukan semuanya itu karena kita berharga. Dia melakukan itu karena ingin menganugerahkan sesuatu yang sangat berharga. Bukan, sesuatu yang paling berharga bagi kita, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Itulah yang paling berharga. Penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, jika kita yakin akan kebenaran ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tampil tangguh. Bahkan situasi sulit seperti sekarang ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin tangguh dan percaya diri. Dan bagian kedua dari firman Tuhan pada minggu ini, yakni mulai ayat 5-9 menekankan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan kepada kasih kepada saudara-saudara kasih akan semua orang. Jika kita memiliki semua ini, kita benar-benar adalah pilihan Tuhan yang seyogianya, yang seharusnya tampil tangguh dan percaya diri. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Logikanya, semua kebaikan, sikap, tingkah laku, dan potensi terbaik yang kita miliki harus bermuara pada kasih. Tanpa kasih, semua itu tidak ada artinya. Tanpa kasih, semua perkataan, semua ucapan hanyalah bagaikan gong yang berdentang dan berdenting, yang tak punya arti apa-apa. Tetapi dengan kasih, semuanya itu mulia dan indah adanya. Sekarang ini kita dalam perang global melawan virus corona. Kita membutuhkan kesehatan, kekuatan, stamina yang kuat, mental yang kuat, supaya kita dapat bertahan menghadapi ancaman global ini. Bukan hanya bertahan, tetapi mengalahkannya. Kita diharapkan dapat menyingkirkan egoisme dan sikap mementingkan diri sendiri. Justru dalam situasi sekarang ini, kualitas terbaik dari diri kita semakin nampak dalam hal kesabaran menahan rasa sakit dan kesulitan hidup. Pengetahuan dan hikmat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan sesama. Penguasaan diri termasuk emosi, ketekunan dalam menggumuli firman Tuhan, dan memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama kita. Kesalehan, berdoa dengan tulus dari hati terdalam. Kita lakukan di rumah atau tempat sepi tanpa dilihat orang lain.
Doa yang benar-benar merupakan jeritan hati yang terdalam kepada Tuhan yang mengetahui segalanya dan berkuasa di atas segalanya. Menangis, menjerit, minta tolong kepada Tuhan. Niscaya pada waktu yang tepat, Dia akan menjawab. Anak kami Dilan Sinaga berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mama kami. Tuhan, berikanlah obat kepada pemerintah kami supaya dapat melenyapkan virus corona dari negara kami dan dari dunia ini. Saya perhatikan satu doa yang tulus diungkapkan seorang anak kecil, memohon obat, memohon kesembuhan, memohon pemulihan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam situasi sulit seperti ini, kita bisa menyaksikan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang menunjukkan ketangguhan diri, yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Presiden Joko Widodo, walau di tengah duka dengan meninggalnya ibu yang melahirkannya, masih sempat memikirkan kepentingan bangsa ini, bahkan kepentingan dunia. Setelah pemakaman ibunya Sujiatmi Notomiharjo, dia masih mengikuti konferensi internasional G20 untuk mencari cara dan jalan untuk menghadapi virus corona ini. Dia mengusulkan supaya G20 memimpin upaya untuk mencari obat, mencari vaksin, untuk mengalahkan krisis akibat virus corona ini, dan juga krisis ekonomi, pelemahan ekonomi dunia. Ini luar biasa dan kita bersyukur. Para dokter, perawat, dan para medis yang berada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 ini menunjukkan ketangguhan diri yang luar biasa. Mereka rela berkorban untuk memberikan edukasi, pengobatan, dan perawatan kepada para korban virus corona ini. Tidak sedikit yang harus kerja lembur siang dan malam karena banyaknya pasien yang harus ditangani. Mungkin saudara sudah mengetahui melalui media sosial satu kisah inspiratif tentang dokter tua yang melayani korban virus corona. Dr. Handoko Gunawan yang sudah berusia 80 tahun. Bayangkan, usia 80 tahun, tapi masih mau bekerja menangani pasien COVID-19 hingga pukul 3 pagi. Sebenarnya keluarga dan anak-anaknya menyarankan dia supaya istirahat. Tetapi dia sungguh tangguh dan menjadi inspirasi di tengah-tengah bangsa ini. Karena dia menolak saran orang-orang dekatnya. Bahkan dia mau mempertaruhkan nyawanya demi menolong pasien COVID-19. Pribadi-pribadi seperti ini sungguh menunjukkan keteladanan. Dia menghilangkan rasa egoisme demi dapat menjangkau orang-orang yang menderita, para pasien COVID-19. Bukan hanya tenaga medis yang menjadi inspirasi saudara-saudara. Pasien juga bisa menjadi inspirasi. Beberapa waktu lalu, saya bertelepon dengan seorang sahabat. Saat ini istrinya sedang dirawat sebagai pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit di Banten. Sebelumnya, ibu itu dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Siloam di Tangerang. Setelah positif terjangkit COVID-19, beliau dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Di tempat yang baru, ibu itu merasa lebih baik dan lebih tenang. Di sana, ibu itu dirawat bersama-sama dengan banyak pasien yang lain. Dia memperhatikan mereka dengan kebutuhan yang sangat terbatas. Tidak ada makanan, minuman tidak cukup, vitamin tidak ada. Kemudian, ibu itu bertelepon kepada suaminya. Pak, tolong kirimkan air minum, buah-buahan, makanan, vitamin, dan kebutuhan lainnya yang banyak ya Pak, biar saya bisa bagikan kepada teman-teman saya, pasien di rumah sakit ini. Saudara-saudara, saya sungguh terharu dengan sikap dan mentalitas ibu itu.
Bayangkan di tengah penderitaannya, di tengah rasa sakit dan beban berat yang dia alami, dia masih sempat memikirkan kebutuhan orang lain. Dia masih ingin melayani sesama yang menderita. Memang selama ini juga kami mengenalnya sebagai pribadi yang baik hati. Tetapi kebaikannya, jiwanya yang ingin melayani, ketangguhan kepribadiannya semakin nyata kelihatan di tengah kesusahan seperti ini. Dia benar-benar menampilkan inner beauty, inner strength, kekuatan dari dalam dan keindahan dari dalam yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sesungguhnya inilah ketangguhan seorang Kristen, melayani dengan segenap hati dan melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Mari berlomba-lomba menampilkan inner beauty, inner strength, keindahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita dapat menunjukkan iman, kebaikan kita, pengetahuan kita, hikmat kebijaksanaan yang kita miliki, kesalehan kita, dengan cara menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita dan kepada semua orang. Mari kita tunjukkan kasih kepada orang-orang yang dapat kita jangkau melalui pesan-pesan yang menyejukkan dan menguatkan. Mari kita lebih sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang menderita, terutama korban virus corona ini. Dan juga pertolongan Tuhan kepada para dokter, para perawat, dan para medis. Semampu kita juga, mari kita berbagi kasih dengan memberikan pertolongan kepada pasien dan keluarga, juga kepada para medis, perawat, dan dokter, dan semua orang relawan yang berjuang keras untuk mengalahkan COVID-19 ini. Jika saudara mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan mulia ini, maka saudara benar-benar adalah pribadi yang tangguh. Dan saya yakin saudara adalah pribadi yang tangguh. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang tangguh. Di tengah mengganasnya virus corona, kita akan mengalahkannya. Kita mampu mengalahkannya. Bersama kita bisa. Yes, we can. Amin.